Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahid Channel, ya, yang lumayan lama lah tidak mengupload tentang kepemiluan. Hari ini saya kebetulan dimana kan yang kita ketahui pembentukan Pantarli sudah, ya, sudah terbentuk Pantarli, sudah dilaporkan ke KPU kabupaten atau kota masing-masing, tinggal pelantikannya saja, ya, tinggal pelantikan Pantarli yang belum. Kalau masalah pengumuman siapa-siapa nama yang menjadi pantarli di tiap-tiap desa, termasuk di tiap-tiap TPS-nya itu sudah terbentuk, termasuk di desa saya sendiri, yaitu desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar. Pantarli itu Pantarli itu adalah nama lain dari PPDP. Sebetulnya PPDP itu sama saja dengan Pantarli, cuman sekarang eh, namanya itu Pantarli. Tugasnya sama, fungsinya sama, ya, cuman beda nama saja. Kalau ke belakang-belakang kan namanya PPDP, petugas pemutahiran data pemilih. Kalau sekarang namanya Pantarli, ya, pemutahiran data pemilih. Kali ini saya Wahyu Channel akan membahas tentang masalah yang berkaitan tentang Pantarli, ya. Langsung saja kita buka materinya. Nah, di sini apa sih Pantarli itu? Terus tugas Pantarli apa saja? Ya, kewajiban Pantarli apa saja? Selain tugas kan ada kewajiban Pantarli, ya, bukan cuma tugasnya saja, melainkan ada kewajiban Pantarli. Setelah kewajiban Pantarli, Pantarli juga kan mempunyai haknya atau gaji, bisa dikatakan ada hak, ada kewajiban. Kewajibannya adalah pekerjaannya, dan haknya itu adalah gaji atau honor atau upah yang harus dibayarkan pada pekerjaan Pantarli tersebut. Selain itu juga, kali ini saya akan membahas tentang masa kerja Pantarli pada pemilu tahun 2024. Langsung saja, ya, untuk mempersingkat waktu. Apa itu Pantarli? Tugas Pantarli apa saja? Kewajiban Pantarli, masa kerja Pantarli, dan gaji pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Langsung saja, ya. Nah, ini pengertian Pantarli. Seperti yang kita ketahui, selain PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan dan PPS, Panitia Pemungutan Suara, Pantarli juga termasuk salah satu badan ad hoc yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten atau Kota, ya. Jadi dibentuknya oleh PPS atas nama KPU Kabupaten atau Kota. Kita juga mengenal yang namanya PPDP atau kepanjangan dari petugas pemutahiran data pemilih. Sebetulnya PPDP dan Pantarli sama saja, cuman hanya beda nama. Ya, sebetulnya sama saja fungsinya, ya, tugas dan kewajibannya sama, cuman beda nama saja. Kalau sekarang namanya Pantarli. Pantarli kepanjangan dari Panitia Pemutahiran Data Pemilih. Nah, bisa kita sandingkan, ya, antara kepanjangan PPDP antara Pantarli. Kalau PPDP kan petugas pemutahiran data pemilih. Kalau Pantarli panitia pemutahiran data pemilih. Nah, ini itu tugasnya sama saja, ya, memutahirkan data pemilih. Itu cuman beda nama saja, tapi tugas dan fungsinya sama. Lanjut. Sekarang kita akan bahas tentang masalah tugas Pantarli. Berdasarkan peraturan KPU nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan ad hoc, ya, selain PPK, PPS yang tadi sudah kita jelaskan yang pertama, ya, badan ad hoc yang lainnya dalam KPU itu adalah seperti Pantarli yang mempunyai tugas. Yang pertama adalah Pantarli mempunyai tugas melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih. Tugas Pantarli nantinya akan melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit
yakni kegiatan yang dilakukan oleh Pantarli dalam pemutahiran data pemilih dengan cara mendatangi pemilih secara langsung. Nah, di sini kita bahas yang poin pertama. Petugas Pantarli ini nantinya akan door to door ke rumah masyarakat ya, atau ke rumah calon pemilih secara door to door. Artinya misalkan di rumah saya itu pada waktu pemilihan terakhir, waktu pemilihan bupati tahun 2020, misalkan di rumah saya itu ada 2 hak pilih gitu ya, ada 2 jumlah pemilih maksudnya. Misalkan keluarganya ada 4, tapi kan di sana ada berapa jumlah pemilih. Nah, di sana bisa jadi kan selama 2 tahun itu ada pemilih pemula ya, ataupun ada pemilih TMS seperti pindah domisili, apa maksudnya double nama, meninggal, ataupun apa ya yang termasuk ke dalam TMS. Selain itu juga bisa terjadi kan yang namanya pemilih pemula. Yang penting pemilih tersebut sudah memasuki usia 17 tahun atau sudah pernah dan sedang kawin gitu ya. Usia 17 tahun minimal ya, mempunyai KTP artinya, terus sudah pernah kawin gitu. Yang kedua, memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih. Nah, ini bisa dikatakan maksudnya di saat petugas Pantarli itu datang ke rumah calon pemilih ya, ke rumah pemilih masing-masing, nantinya biasanya si Pantarli tersebut akan dikasihkan stiker oleh KPU ya, yang nantinya stiker tersebut diberikan kepada PPK, lalu diberikan kepada PPS, ya nanti dari PPS diberikan kepada Pantarli. Nah, nantinya di sana Pantarli itu akan mencatat nama-nama keluarga yang ada di rumah itu. Ya misalkan di keluarga saya, istri saya, dan anak saya yang masih berusia 7 tahun dan juga 3 tahun. Nah, nanti di stiker tersebut akan dicatat semua, cuman eh, nanti akan dikasih tanda gitu ya, dikasih tanda siapa saja yang mempunyai hak pilih. Nah, gitu. Selanjutnya yang nomor 3, menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS atau Panitia Pemungutan Suara. Nah, setelah Pantarli menyisir, ya, melakukan penelitian ke bawah ke rumah masyarakat masing-masing atau secara door to door, ya, setelah hasilnya itu direkap oleh Pantarli, dan nanti disampaikan hasil pencocokan dan penelitiannya kepada PPS, Panitia Pemungutan Suara yang di tingkat desa. Nah, itu ya, menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU RI maksudnya di sini ya, KPU RI, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, KPU di tingkat provinsi, KPU di tingkat kabupaten atau kota, PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS, Panitia Pemungutan Suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini yang poinnya nomor 4 juga ini penting ya. Ini berlaku bagi seluruh petugas penyelenggara pemilu melaksanakan tugas lain boleh gitu ya. Yang diberikan oleh KPU maksudnya, yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota, PPK, PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini tugas Pantarli ya, tugas Pantarli. Selanjutnya kita bahas yang nomor halaman selanjutnya ya, yaitu selain tugas ada juga kewajiban Pantarli. Yuk kita simak dan pelajari. Nah, di sini kewajiban Pantarli yaitu yang pertama melakukan koordinasi untuk membantu PPS dan menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran. Melakukan koordinasi untuk membantu PPS dan menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran. Yang kedua, menyusun dan menyampaikan terkait laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS atau Panitia Pemungutan Suara. Terus yang terakhir adalah Pantarli bertanggung jawab kepada PPS, Panitia Pemungutan Suara. Nah, kita sandingkan saja ya, kita sandingkan dengan tugas. Nah, di sini kan tugas Pantarli, kalau di sini kewajiban Pantarli melakukan koordinasi untuk membantu PPS. Nah, itu kewajibannya, membantu PPS dan menyusun daftar pemilih hasil
pemutakhiran. Menyusun dan menyampaikan terkait laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS, Panitia Pemungutan Suara. Selain itu juga Pantarli bertanggung jawab kepada PPS atau Panitia Pemungutan Suara. Nah, selanjutnya. Tadi kan kita di poin yang pertama, di halaman yang pertama ya, kita sudah membahas tentang masalah pengertian Pantarli, terus tugas-tugas Pantarli sudah kita bahas, kewajiban Pantarli juga sudah kita bahas. Sekarang kita yang namanya kita juga tahu kan ya, di mana ada kewajiban pasti juga ada hak gitu ya, atau gaji atau upah atau bisa dikatakan honor gitu ya. Nah, di sini masa kerja Pantarli itu sekitar 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih tapi 2 bulan kurang gitu ya. Masa kerjanya Pantarli terhitung mulai tanggal 6 Februari tahun 2023 hingga 15 Maret tahun 2023. Nah, sebetulnya mulai besok itu Pantarli sudah termasuk ke dalam masa kerja gitu ya. Karena sesuai dengan jadwal itu besok adalah pelantikan Pantarli, tetapi kita nunggu informasi dari KPU, katanya ada perubahan jadwal. Mudah-mudahan infonya dapat kita terima dengan secepatnya gitu ya. Masa kerjanya 1 bulan lebih 2 bulan kurang dengan rincian besaran gaji senilai 1 juta. Nah itu ya, alhamdulillah dengan nilai ini mudah-mudahan Pantarli mempunyai semangat kerja yang sangat tinggi. Dan kita juga tahu ya, Pantarli yang ditunjuk atau yang mendaftar di desa masing-masing itu adalah orang-orang yang terpilih untuk menyukseskan pemilu di tahun 2024 saja. Ya, maksudnya untuk menyukseskan pemilu di tahun 2024. Segitu saja ya materi tentang Pantarli dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menjadi Pantarli di desanya masing-masing. Apabila ada yang mau ditanyakan boleh di kolom komentar ya. Tolong dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.